Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa interface dari Colab Notebook ini dia mirip dengan notebook di Jupyter Notebook ya. Kita lihat untuk filenya pun ya, ketika kita download misalkan, atau nanti ketika dia tersimpan secara otomatis di drive, nah file ekstensinya dia adalah IPYNB, sama dengan Jupyter Notebook ya. Nah, bedanya adalah bahwa kalau di Colab ini kita jalankan tanpa perlu melakukan instalasi apapun ya, karena semuanya kita dijalankan di cloud-nya sana ya, di Google ya, di servernya sana, di server Google ya. Oke, kita lanjut. Nah, langsung materi aja kali ya. Jadi untuk pengenalan Python bagian pertama ini, seperti saya bilang tadi, materinya adalah sintaks dasar, kemudian tipe data, variabel, dan expression ya, atau operator. Nah, kita mulai dari basic Python. Ini beberapa sudah saya cantumkan ya, karena saya pikir nanti pasti akan lama kalau harus sambil ini ya, sambil ngetik. Cuma nanti siapa tahu bisa kita kembangkan ya dari codingan yang ada. Untuk sintaks dasar Python, kita mulai dari fungsi statement ya. Jadi apa sih statement itu? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Untuk statement, nah apa sih statement itu? Statement adalah sebuah instruksi ya, atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Untuk statement ini ya, dia tidak perlu diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain kan kita perlu ya mencantumkan titik koma. Nah, di sini kita nggak usah mencantumkan yang namanya titik koma. Ada beberapa yang bilang titik koma itu pun kalaupun dicantumkan dia nggak akan berarti apa-apa. Jadi ya udah nggak usah dicantumkan aja ya. Kemudian untuk penulisan statement tadi, seperti yang saya bilang, kita menggunakan fungsi print ya. Jadi fungsi print ini digunakan untuk menampilkan pesan, menampilkan teks ya. Nah, fungsi print ya, print dalam kurung, nanti teksnya kita masukkan dalam kurungnya ini, adalah salah satu fungsi bawaan atau built-in dari Python yang berfungsi untuk menampilkan pesan atau message. Kemudian untuk penulisan pesannya, dia ditulis di antara parentesis ya, kurung buka dan kurung tutup. Kemudian ditulis juga dalam tanda petik ya, boleh petik 1 atau petik 2. Seperti contoh berikut. Nah, kalian lihat di sini. Ini kalau saya jalankan Shift Enter. Nah, ini dia nggak akan memunculkan apa-apa. Kenapa? Karena di selnya ini udah saya nonaktifkan ya. Nonaktifkannya pakai apa? Pakai tanda pagar di sebelahnya. Jadi misalkan nih, dia ada 4 baris ya. Saya aktifkan satunya, jadi saya buang tanda pagarnya. Kemudian saya enter, kok enter? Shift enter ya. Kita eksekusi, kita running, nah dia akan memunculkan teks, akan memunculkan statement yang ada di baris pertama, yaitu hello world ya. Kemudian kalau kita buang lagi tanda pagar yang kedua di baris kedua, nah kita shift enter lagi, nah dia akan memunculkan teks di baris kedua dan seterusnya ya. Nah, bedanya di sini adalah pada baris ketiga ya. Ini saya kasih headline juga di bawahnya. Nah, fungsi print yang dia tidak kita kasih teks apapun ya, dia akan tetap bisa dieksekusi, tetap bisa dijalankan ya, bahkan tanpa karakter. Oke, saya ulangi. Jadi fungsi print dengan teks kosong ini, dengan tidak ada teks sama sekali di sini di bagian baris ketiga, dia bisa tetap dieksekusi ya tanpa karakter apapun di dalam kurung. Namun hasil eksekusinya nanti dia hanya akan memberikan hasil yaitu berupa baris kosong. Ya, hal ini terjadi karena fungsi print kosong tadi ya, tanpa teks tadi, dia dalam Python memiliki default untuk menambahkan sebuah new line
atau karakter pindah baris ya. Jadi kalau saya buang semua. Nah, kita lihat ya. Baris keempat dia tetap ada di baris keempat. Ya, baris ketiga meskipun di selnya dia nggak ada teks apapun, dia tetap bisa dieksekusi, tapi dia memberikan new line, ya, memberikan fungsi pindah baris gitu ya, sehingga langsung diarahkan ke teks berikutnya, ke fungsi print berikutnya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita mau nulis lebih dari satu statement dalam satu baris di sel itu. Nah, itu harus dipisah dengan menggunakan tanda titik koma, ya. Seperti ini. Nah, tanda meskipun dia ini ya, apa namanya, meskipun dia fungsi printnya ditampilkan dalam satu baris di sel itu, tapi kalau mau kita nonaktifkan, cukup yang dikasih tanda pagar yang di bagian depan aja, ya, yang lain pasti akan ngikut. Kalau kita buang, nah ini otomatis akan aktif lagi. Ini kalau kita aktifkan, nah munculnya akan seperti ini tetap ya. Dia tetap barisnya dia beda-beda. Kemudian fungsi statement sudah, selanjutnya adalah string ya. Apa itu string? Mungkin yang sudah berkenalan di Java atau yang lainnya sudah tahu ya. Jadi string bisa kita artikan sebagai teks atau kumpulan dari karakter ya. Untuk string ini dalam Python biasanya kita tulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya, baik tunggal, ganda atau triple. Oke. Ada yang menarik di sini pada penggunaan tanda petik, kita bisa lihat pada contoh berikutnya. Ini saya nonaktifkan ya. Jadi pada penulisannya seperti yang terlihat di layar Anda semua, ada yang saya jorokkan gitu ya, karena dia merupakan lanjutan dari teks di atasnya. Nah, ketika kita running, nah dia akan menampilkan hasil seperti ini, seperti yang kita tuliskan di dalam fungsi printnya ya. Jadi kalau kita jorokkan, nah nanti hasil eksekusinya juga akan menampilkan seperti itu ya. Di bagian bawahnya fungsi print yang kedua kalau nggak kita jorokkan, nah dia akan menampilkan hasil seperti yang ada di selnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan untuk kata-kata yang di dalam katanya itu ada tanda petik satu, misalkan Jumat ya, hari Jumat. Jumat itu kan plus dengan ada tanda petiknya, atau kayak nama saya Kurota Ayuni. Nah, itu gimana cara kita menuliskan dalam pemrograman Python? Kita bisa pakai cara ini ya. Jadi jika terdapat tanda petik satu, misalkan kata Jumat dalam teks, maka kita bisa menggunakan tanda petik 2 untuk menampilkan teks tersebut. Nah, kayak gini ya. Kemudian apabila terdapat tanda petik 2, misalkan langkah 1000 dalam suatu teks, maka kita bisa gunakan tanda petik 1 untuk menampilkan teksnya. Contoh, ini tinggal saya jalankan sekarang ya. Nah, ini ya, menggunakan jurus tanda petik langkah 1000. Nah, suatu penekanan ya, maka kita kasih tanda petik di situ. Kalau yang sebelumnya statementnya kita awali dengan tanda petik 2 dan akhiri dengan tanda petik 2, maka karena di sini di dalam kalimat itu sudah ada kata lagi, subkalimat lagi yang menggunakan tanda petik, maka untuk teks secara keseluruhannya kita kasih tanda petik 1 ya. Jadi nanti yang akan muncul, yang akan ditampilkan adalah menggunakan jurus tanda petik langkah 1000 gitu.
Oke. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini kalau tadi kan teksnya berupa apa ya? Kalimat gitu ya. Sekarang kalau misalkan dia berupa selain kalimat ya, kayak misalkan angka 3 atau 3,33. Nah, kalau tadi misalkan kalimat ya, kita print teks I love you, dia akan keluar I love you juga. Tapi untuk angka, kalau kita ketikkan tanpa menggunakan tanda petik pun, dia akan tetap bisa dieksekusi. Ya, jadi kita lihat baris pertama sama kedua, dia sama-sama yang ingin ditampilkan adalah 3, karakter 3, ya, atau isinya adalah 3. Nah, itu mau kita pakai tanda petik ataupun tanda petik, dia tetap akan program tetap akan menampilkan 3 ya. 3,33 juga demikian. Jadi untuk angka mau ditampilkan tanpa tanda petik atau pakai tanda petik, dia sama saja ya. Oke, coba sekarang kalian cari ya, kalian bikin di sel kalian masing-masing. Kalau misalkan tadi untuk fungsi print dengan teks I love you tadi, tidak kita tuliskan dengan tanda petik. Nah, itu jadinya seperti apa kira-kira? Yuk, silakan dicoba. Jadinya seperti apa? Oke, dia akan menampilkan sintaks error ya. Ya, kenapa kok error? Ya, karena tadi teksnya tidak kita awali dan tidak kita akhiri dengan tanda petik ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita beralih ke contoh berikutnya. Oke, di sini saya menyediakan sebuah apa ya, bisa kita bilang variabel gitu ya. Cuma nanti untuk lebih lanjut kita akan bahas variabel di bagian akhir ya. Jadi di variabel-variabel itu kita masukkan sebuah nilai, nah kemudian akan kita panggil. Ya, misalkan pada variabel pertama, variabel kata, kita masukkan nilai kata. Nah, itu kalau kita print ya. Ini mungkin saya nonaktifkan dulu kali ya. Nah, kita coba tampilkan baris pertama, kita mau menampilkan apa sih nilai yang terkandung di dalam variabel kata, gitu maksudnya, ya. Nah, apa sih nilai yang tercantum dalam variabel kata? Ternyata setelah dieksekusi nilainya adalah 1 kata. Kemudian berikutnya kita mau menampilkan apa sih nilai yang terkandung dalam variabel kalimat, ya. Setelah dieksekusi ternyata yang tercantum adalah ini adalah kalimat dan seterusnya ya, mau dia berupa angka ya atau kita menggunakan tanda petik 1, 2 atau petik 3 itu sama aja ya, caranya sama. Berikutnya adalah penulisan case ya. Jadi sebenarnya sintaks Python itu dia bersifat case sensitif. Dia bersifat sensitif, artinya pada penulisan huruf besar dan huruf kecil gitu ya, itu dianggap berbeda, tidak sama. Misalkan penulisan sistem informasi dengan huruf kapital pada setiap awal suku katanya. Nah, itu juga dibedakan. Atau mau pakai pemisah semacam
underscore ya, itu juga dianggap berbeda ya. Seperti contoh yang saya tampilkan di sel bawahnya. Nah, misalkan ini ya, saya buat dua macam variabel ya. Satunya saya kasih nama matematika kecil semua, kemudian satunya lagi saya kasih nama matematika sama, tapi awalannya saya kasih huruf besar gitu. Nah, dia akan terrecord beda ya maknanya oleh program. Nah, ini kalau kita jalankan, dia nggak akan mengeluarkan apa-apa ya, karena kita tidak menampilkan, kita tidak menggunakan fungsi untuk menampilkan. Beda kalau misalkan seperti contoh sebelumnya tadi, kita pakai fungsi print misalkan ya. Jadi print ya, print kemudian kita tampilkan ya variabel-variabel di atasnya. Nah, nanti dia akan menampilkan ya hasil eksekusinya akan menampilkan nilai yang terkandung dalam masing-masing variabelnya. Atau misalkan di contoh berikutnya ya, kalau di atas kan ini terlalu panjang ya variabelnya. Sekarang kita pendekkan, kita ganti dengan A. Nah, variabel A di atas dengan variabel A di bawah itu dia maknanya beda ya. Kemudian berikutnya, nah ini udah include bahasan sebelumnya kayaknya ya. Penulisan komentar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kadang dalam suatu sel ketika kita menuliskan kode ya, barisan kode kan, kalau kode itu kan nggak mungkin cuma satu baris, dua baris dan seterusnya ya. Dia kan ada banyak sekali. Nah, kita bisa menggunakan tanda pagar ya, tanda pagar di seperti ini. Nah, seperti ini untuk memberikan suatu informasi tambahan ya. Kayak misalkan di sel yang lagi saya aktifkan ini. Nah, ini ya, print I love you. Ini saya kasih keterangan di sebelahnya. Kalau tanda petiknya dihilangkan, dia akan error. Ya, atau di bawahnya print 3 bilangan bulat. Nah, ini kasih informasi tambahan. Jadi nanti harapannya kita nggak akan kebingungan ya, atau mungkin bisa memberikan informasi lebih banyak kepada kita ketika barangkali kita akan membuat suatu codingan yang beda-beda. Misalkan antar sel atau dan lain sebagainya. Oke.